Jepang dan Cina kembali memanas, apa dampak bagi Indonesia? Hubungan Cina dan Jepang sedang memanas gara-gara pernyataan PM Sanae Takaichi, yang bilang Jepang siap terlibat militer kalau Cina menyerang Taiwan. Cina marah, kirim kapal penjaga pantai ke Senkaku dan terbangkan drone dekat wilayah Jepang. Apa dampak bagi pasar modal Indonesia? Sebagai respons politik, Beijing juga memanggil Duta Besar Jepang, mengeluarkan peringatan perjalanan ke Jepang, maskapai Cina kasih refund atau gratis ubah tiket ke Jepang. Efek instan, potensi pukulan ke sektor pariwisata Jepang yang 25 hingga 30%-nya terbesar dari turis Cina. Belakangan Cina yang merupakan salah satu pembeli terbesar, menghentikan impor seafood Jepang dengan alasan politis dan pengelolaan limbah nuklir Fukushima. Beberapa acara artis atau fans meeting Jepang di Cina juga mendadak dibatalkan. Gajah berperang, pelendak mati di tengah. Kenapa Cina baper kalau soal Jepang? Jepang pernah menjajah Cina pada 1930-an hingga 1945, ada tragedi Nanjing, dan perlakuan kejam masa perang, secara historis menyisakan luka mendalam untuk hubungan kedua negara. Pahlawan bagi suatu negara adalah penjahat perang bagi negara lain. Di mata Beijing, Jepang bukan cuma tetangga yang pernah menjajah, tapi juga sekutu utama Amerika Serikat di Asia, terus meningkatkan anggaran pertahanan, rutin latihan militer dengan sekutu Amerika Serikat. Hal ini menambah ketegangan antar kedua negara. Apakah pasar modal global dan Indonesia harus panik? Menurut saya, isu ini lebih ke level sentimen domestik sektoral Jepang saja, bukan sentimen yang dapat memicu crash global. Hubungan Cina-Jepang ini memang suka cinta dan benci, seperti halnya Cina-Taiwan juga tiap ada presiden baru. Tapi kalau lihat big picture, pelaku pasar global hari ini jauh lebih fokus ke kebijakan The Fed, laju inflasi dan pertumbuhan Amerika Serikat, dan yang sangat penting, rate trade USD JPY, minjam yen murah, taruh di aset berimbal hasil tinggi dalam USD. Kebijakan ekonomi Jepang sangat unik. Ketika inflasi tinggi, respon yang umumnya dilakukan oleh Bank Sentral adalah menaikkan suku bunga. Tapi Bank of Japan, atau BOJ, berbeda. Mereka mempertahankan suku bunga negatif minus 0,1% dari 2016 hingga 2023 dan baru mulai berubah sejak 2024 yang lalu. Apa yang terjadi ketika inflasi meningkat, tapi suku bunga tetap rendah? Biasanya yang kena adalah nilai tukar mata uangnya. Jadi secara historis mata uang JPY cenderung melemah terhadap USD. Kondisi bunga rendah plus mata uang melemah adalah surga untuk menjalankan carry trade. Bayangkan, pinjam 100 juta yen bunga 2% 3 tahun. Waktu pinjam kurs Rp140 dapat 14 miliar rupiah, bunga 2% kali 3 tahun.